Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari IPv6 addressing. Dalam materi ini, Anda akan mempelajari 1. Jenis alamat IPv6, membandingkan berbagai jenis alamat jaringan IPv6. 2. Konfigurasi statis GUA dan LLA, menjelaskan cara mengonfigurasi alamat IPv6 Global Unicast atau GUA dan link lokal atau LLA secara statis. 3. Pengalamatan dinamis untuk GUA IPv6, menjelaskan cara mengonfigurasi GUA secara dinamis. 4. Pengalamatan dinamis untuk LLA IPv6, menjelaskan cara mengonfigurasi LLA secara dinamis. 5. Alamat multicast IPv6, mengidentifikasi alamat multicast IPv6. IPv6 memiliki 3 jenis alamat utama. 1. Unicast adalah mengidentifikasi satu perangkat secara unik dalam jaringan IPv6. 2. Multicast adalah digunakan untuk mengirim satu paket ke beberapa tujuan sekaligus. 3. Anyast adalah unicast khusus yang dapat diberikan ke beberapa perangkat, paket akan dikirim ke perangkat terdekat. IPv6 tidak memiliki alamat broadcast seperti IPv4, tetapi menggunakan alamat multicast all nodes untuk fungsi serupa. Panjang previs, atau bagian jaringan, dari alamat IPv4 dapat diidentifikasi dengan subnet mask desimal bertitik atau panjang previs, notasi garis miring. Contohnya, alamat IPv4 192.168.1.10 dengan subnet mask desimal bertitik 255.255.255.0 setara dengan 192.168.1.10/24. Dalam IPv6 hanya disebut panjang previs. IPv6 tidak menggunakan notasi subnet mask desimal bertitik. Seperti IPv4, panjang previs diwakili dalam notasi garis miring dan digunakan untuk menunjukkan bagian jaringan dari alamat IPv6. Panjang previs bisa berkisar dari 0 hingga 128. Panjang previs IPv6 yang direkomendasikan untuk LAN dan sebagian besar jenis jaringan lainnya adalah /64. IPv6 mendukung 2 jenis utama alamat unicast. 1. Global Unicast Address atau GUA, mirip dengan alamat publik IPv4, unik secara global, dan dapat dikonfigurasi statis atau dinamis. 2. Link Local Address atau LLA, wajib untuk semua perangkat IPv6, digunakan untuk komunikasi dalam jaringan lokal dan tidak dapat dirutekan keluar dari subnetnya. Alamat Unicast Global IPv6, GUAS, unik secara global dan dapat dirouting di internet IPv6. Alamat ini setara dengan alamat IPv4 publik. GUAS memiliki 3 bagian. 1. Global Routing Previs, bagian jaringan yang diberikan oleh ISP, biasanya /48. 2. Subnet ID, digunakan oleh organisasi untuk membuat subnet internal. 3. Interface ID, bagian host dari alamat, biasanya 64 bit untuk mendukung SLAAC dan mempermudah pengelolaan jaringan. Alamat link lokal IPv6 atau LLA memungkinkan perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain pada tautan yang sama dan hanya pada tautan tersebut atau subnet. Paket dengan LLA sebagai sumber atau tujuan tidak dapat dirouting di luar tautan asal paket tersebut. IPv6 GUA adalah alamat publik yang unik secara global dan dapat dirouting di internet IPv6. Alamat LLA IPv6 memungkinkan perangkat yang mendukung IPv6 untuk berkomunikasi dengan perangkat lain pada tautan yang sama atau subnet. Mudah untuk mengonfigurasi IPv6 GUA dan LLA secara statis pada router. Sebagian besar perintah konfigurasi dan verifikasi IPv6 dalam Cisco IOS mirip dengan perintah IPv4, hanya menggantikan IP dengan IP6. Contohnya, perintah untuk mengonfigurasi alamat IPv4 adalah IP address subnet mask, sementara perintah untuk mengonfigurasi IPv6 GUA adalah IP6 address/previs length. Konfigurasi alamat IPv6 secara manual di Windows mirip dengan IPv4. Alamat gateway default bisa berupa GUA atau LLA dari router. Best practice merekomendasikan penggunaan LLA sebagai alamat gateway. Namun, konfigurasi manual tidak skala untuk jaringan besar, sehingga administrasi jaringan lebih sering menggunakan metode otomatis seperti Stateless Address Auto-Configuration atau SLAAC. Stateful DHCPV6. Ketika SLAAC atau DHCPV6 digunakan, router secara otomatis mengatur LLA sebagai alamat gateway default. LLA dapat dikonfigurasi secara manual untuk mempermudah identifikasi, terutama pada router yang sering menggunakan LLA dalam alamat gateway default. Routing Advertisement Messages. To better understand dynamic addressing for IPv6, let's first take a look at DHCP for IPv4.
PC1 and PC2 have both received their IPv4 addressing information from a DHCP server. Most of this information, including the subnet mask, default gateway address, and DNS server address, is not unique and is the same information sent to all clients. This information is considered stateless. This means that a DHCP server is not maintaining state or keeping a record of who receives this information. However, the IPv4 addresses for each device are assigned from a pool, with each device getting a unique IPv4 address. This information is considered stateful. The DHCP server is maintaining state. It is keeping a record of which device receives which IPv4 address. In the case of DHCP for IPv4, the server keeps track of which device received which address based on the client's Ethernet MAC address. Notice that although each IPv4 address is unique, the network portion of the addresses are the same. It is only the host portion that makes each address unique. Dynamic addressing with IPv6 uses an ICMP v6 router advertisement message, which informs the clients how to dynamically obtain their IPv6 addressing information. An IPv6 router sends out router advertisement messages periodically. Cisco routers send them every 200 seconds. An RA message may also be sent anytime the router receives a router solicitation message from a device. Let's take a look at the RA message. A router advertisement message is sent to the all IPv6 devices multicast address FF02:1. The source IPv6 address of the RA message is the link local address of the router, in this case FE80:1. The RA message includes the network prefix and prefix length. This is the same network prefix as the router's global unicast address on this interface, a DNS server address, and one or more of the following configuration flags enabled. Both PC1 and PC2 have received the RA message. The network prefix and prefix length indicate their network address. The source IPv6 address gives the devices their default gateway address. The address of one or more DNS servers is typically included in the RA message. And in this example, the RA message only has the A flag enabled. This means that our devices will use SLAAC, Stateless Address Auto Configuration, for their IPv6 global unicast addresses. PC1 uses the network prefix information from the RA message and randomly creates its own interface ID, the host portion of the address. The interface ID is indicated in red. PC2 does the same. Notice that all the address information obtained by PC1 and PC2 is stateless. There is no server keeping track of which device has received which address. In this case, it means that a stateful DHCP server is not required. Pengalamatan IPv6 dapat dilakukan secara dinamis menggunakan pesan router solicitation atau RS dan router advertisement atau RA melalui ICMPv6. Router IPv6 secara berkala mengirim pesan RA setiap 200 detik atau sebagai respons terhadap permintaan RS dari host. Komponen dalam pesan RA, previs jaringan dan panjang previs menentukan jaringan tempat perangkat berada. Alamat gateway default biasanya adalah HLLA router. Alamat DNS dan nama domain dapat diberikan melalui DHCPV6. 3 metode RA untuk mendapatkan GUA. 1. Setelah saja host menerima semua informasi dari RA tanpa memerlukan DHCPV6. 2. SLAAC tambah stateless DHCPV6 host menerima alamat dari SLAAC, tetapi mendapatkan informasi DNS dari DHCPV6. 3. Stateful DHCPV6 host mendapatkan GUA dan informasi lain dari DHCPV6, sedangkan RA hanya memberikan alamat gateway default.
SLAAC adalah metode yang memungkinkan perangkat untuk membuat gua sendiri tanpa layanan DHCP-V6. Perangkat menggunakan pesan ICMP-V6 dari router lokal untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. SLAAC bersifat stateless, yang berarti tidak ada server pusat yang mengalokasikan GWAS. Bagian alamat IPv6 yang dibuat. Previs diterima dari pesan RA. Interface ID dibentuk menggunakan EUI 64 atau nomor acak 64 bit, tergantung sistem operasi perangkat. Dalam metode ini, perangkat masih menggunakan SLAAC untuk membuat GUA, tetapi mendapatkan informasi tambahan seperti alamat DNS dari stateless DHCP-V6. Prosesnya sebagai berikut. 1. Host mengirim RS ke semua router IPv6. 2. Router membalas dengan RA yang menyatakan bahwa host harus menggunakan SLAA untuk alamat IPv6 tetapi memperoleh informasi lain dari DHCP-V6. 3. Host mengirim permintaan DHCP-V6 untuk mendapatkan informasi DNS. Dalam metode ini, host mendapatkan semua informasi pengalamatan dari stateful DHCP-V6, mirip dengan DHCP-V4. Prosesnya sebagai berikut. 1. Host mengirim RS ke semua router IPv6. 2. Router membalas dengan RA yang menyatakan bahwa host harus menggunakan DHCP-V6 untuk mendapatkan alamat IPv6. 3. Host mengirim permintaan ke stateful DHCP-V6 untuk mendapatkan alamat IPv6, alamat DNS, dan informasi lainnya. Ketika pesan RA adalah SLAAC atau SLAAC dengan DHCP-V6 stateless, klien harus membuat ID antarmuka sendiri menggunakan proses EUI 64 atau dengan menghasilkan angka 64 bit secara acak. Proses EUI 64 menggunakan alamat MA Ethernet 48 bit dari klien dan memasukkan 16 bit lagi di tengah alamat MA 48 bit untuk membuat ID antarmuka 64 bit. Semua perangkat IPv6 harus memiliki link local address atau LLA. LLAs dapat dibuat secara dinamis menggunakan prefiks V80.2.2/10 dan interface ID, yang dihasilkan melalui proses EUI 64 atau angka 64 bit yang dibuat secara acak. Sistem operasi seperti Windows menggunakan metode yang sama untuk membuat Global Unicast Address atau GUA dengan SLAAC dan LLA secara dinamis. Ini dapat dibuat menggunakan EUI 64 atau ID acak 64 bit. Router Cisco secara otomatis membuat LLA saat sebuah GUA diberikan ke antarmuka. Secara default, Cisco IOS menggunakan EUI 64 untuk menghasilkan interface ID pada semua antarmuka IPv6. Jika antarmuka adalah serial, router akan menggunakan alamat MAC dari antarmuka Ethernet pertama yang tersedia. Karena LLA hanya harus unik dalam satu link, alamat yang sama dapat digunakan pada beberapa antarmuka dalam satu router. Namun, karena LLA yang dibuat secara otomatis bisa sulit diingat, banyak administrator lebih memilih untuk mengkonfigurasi LLA secara statis. IPv6 memiliki 3 kategori alamat utama, Unicast, Anyast, dan Multicast. Alamat Multicast digunakan untuk mengirim satu paket ke beberapa tujuan dalam kelompok Multicast. Alamat Multicast IPv6 memiliki previs FF00.2.2/8. Hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan, bukan alamat sumber. Terdapat dua jenis alamat Multicast IPv6. 1. Well-known multicast addresses adalah alamat multicast yang telah ditentukan. 2. Solicited node multicast addresses adalah alamat multicast yang digunakan dalam proses pencarian node. Alamat multicast well-known digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu grup multicast berdasarkan protokol atau layanan tertentu, seperti DHCP-V6. 2 grup multicast IPv6 yang umum digunakan. 1. All Nodes Multicast Group. Digunakan oleh semua perangkat IPv6. Paket yang dikirim ke alamat ini diterima oleh semua antarmuka IPv6 di jaringan. Mirip dengan alamat broadcast pada IPv4. Contoh, router IPv6 mengirim pesan ICMP-V6 Router Advertisement atau RA ke grup ini. 2. All Routers Multicast Group. Digunakan oleh semua router IPv6. Router akan bergabung dengan grup ini saat IP6 Unicast Routing diaktifkan. Digunakan oleh perangkat IPv6 untuk meminta router solicitation atau RS, yang kemudian dijawab dengan pesan RA dari router. Alamat multicast solicited node mirip dengan all nodes multicast, tetapi memiliki keunggulan. Dapat dipetakan ke alamat multicast Ethernet khusus, memungkinkan NIC atau Network Interface Card Ethernet memfilter frame berdasarkan alamat MAC tujuan. Mengurangi pemrosesan paket yang tidak perlu pada perangkat IPv6, meningkatkan efisiensi jaringan. Kesimpulan untuk materi hari ini. IPv6 memiliki 3 jenis, Unicast, Multicast, dan Anyast. Ini tidak menggunakan subnet mask,
tetapi menggunakan previs ditable routing. Ini memiliki dua jenis unicast, GUA dan LLA. IPv6 lokal digunakan untuk koneksi lokal, sementara IPv6 global bersifat unik dan dapat dirutekan melalui internet. Link lokal IPv6 memungkinkan komunikasi di jaringan yang sama. Cisco IOS perintah adalah IP address subnet mask dan IP6 address previs length yang tidak skala untuk lingkungan yang besar. Statis alamat statis pada klien tidak skala untuk lingkungan yang besar. GUA IPv6 ditransmisikan secara dinamis melalui protokol ICMPv6. Router IPv6 mengirim ICMPv6 RA setiap 200 detik ke semua router yang mendukung IPv6 di jaringan. Ini mencakup previs, gateway default, DNS, dan nama domain. GUA menggunakan 3 metode, SLAAC dengan server tanpa status, dan DHCPv6 dengan status tanpa SLAAC. Pengguna menggunakan informasi dari RA untuk membuat GUA mereka sendiri. Semua perangkat IPv6 harus memiliki LLA IPv6 yang dapat dikonfigurasi secara manual atau dinamis. Sistem operasi seperti Windows menggunakan metode yang sama untuk GUA dan LLA. Router Cisco secara otomatis menghubungkan LLA IPv6 ke antarmuka, menggunakan EUI 64 untuk ID antarmuka dan MAC dari Ethernet. Alamat multicast IPv6 adalah dua jenis, alamat terkenal dan alamat multicast node yang diminta. Alamat multicast yang ditugaskan adalah alamat dicadangkan untuk grup perangkat tertentu, dan alamat multicast node yang diminta adalah alamat ini dipetakan ke alamat multicast Ethernet khusus. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.